Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ini ada satu momen ya yang akan selalu kita ingat dari Zelensky. Dia dribble bola dari lini pertahanan kita sampai dengan tengah lapangan. Dia meliuk-liuk menipu dua pemain City dan kemudian dia ada sprint ya dribble bola mengalahkan Rodri. Luar biasa. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan rasa-rasanya sih pasti sehat. Karena kemarin malam gokil ya teman-teman. Walaupun hasil akhir hanya seri saja, meraih 1 poin, tetapi penuh dengan kebanggaan. Karena tim kesayangan kita tampil tanpa rasa takut ya, penuh dengan kepercayaan diri. Padahal kita tampil di kandang lawan dan lawannya pun bukan kaleng-kaleng. Juara IPL musim lalu, peraih Liga Champions 2 musim sebelumnya, dan salah satu klub paling kaya di dunia, Manchester City. Kalau gue pribadi sih teman-teman, gue angkat topi untuk Simone Inzaghi yang terlihat banget bahwa dia telah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Inter tampil relatif rapi selama 90 menit. Dan yang membuat hasil seri ini terasa lebih istimewa lagi adalah karena menurut gua kita sedang dihimpit 3 faktor yang tidak menguntungkan. Faktor yang pertama adalah jadwal padat ya, back to back big match nih. Setelah melawan City kita akan ada Derby Milano. Lalu kemudian faktor yang kedua adalah pemain andalan kita, pemain yang sangat kita butuhkan justru cedera menjelang pertandingan. Di Marco kelelahan dan kemudian Arnaud Taufik demam sehingga keduanya tidak bisa ditampilkan. Lalu kemudian faktor yang ketiga yang menurut gue sangat signifikan ya, yaitu kapten kesebelasan kita sekaligus mesin gol di musim lalu belum juga menemukan performa terbaiknya. Dan karena 3 faktor inilah akhirnya Inzaghi dengan berani melakukan beberapa rotasi ya, rotasi yang menurut gue sebetulnya sangat riskan tetapi ternyata berhasil. Rotasi yang pertama, di lini belakang Inzaghi menurunkan Jan Bisek, bek berusia 23 tahun minim pengalaman. Dia dimainkan di pertandingan sekelas melawan Manchester City, dan pemain yang dia gantikan adalah bek kelas dunia ya, world class, Pavard, peraih juara dunia, Liga Champions, dan bergelimang gelar Bundesliga. Lalu kemudian rotasi yang kedua, di lini tengah, lebih tepatnya wingback kiri, Carlos Augusto mengemban tugas yang sangat berat menggantikan Di Marco yang lagi on fire. Tetapi Augusto juga sekali lagi menunjukkan kualitasnya. Di pertandingan kemarin malam, Augusto bermain sangat seimbang ya. Dia rajin membantu serangan, dan bahkan Augusto mendapatkan peluang emas ya, shoot menggunakan kaki kiri, masih bisa ditepis oleh Ederson. Dan juga Augusto tanpa kena lelah ya, bahu-membahu dengan Bastoni menjaga lini pertahanan. Lalu kemudian rotasi yang ketiga, di lini depan, penyerang baru kita asal Iran. Wah, itu beban super berat ya, menggantikan kapten sekaligus mesin gol kita. Dan di pertandingan kemarin malam, Taremi menunjukkan bahwa dia adalah striker yang bisa kita andalkan. Dia terus berlari, menjemput bola, membantu pertahanan, dan terlibat di semua build up serangan kita. Kalau dilihat dari 90 menit pertandingan lawan City, gue melihat Taremi ini tipikal complete striker ya. Dia bisa dimainkan di semua posisi lini depan. Jadi rasa-rasanya formasi 3 penyerang, Lautaro, Thuram, dan Taremi akan sangat berbahaya. Dan yang bikin gokil lagi teman-teman, menurut gue ya, di pertandingan kemarin malam lawan City, Inter sama sekali bukan bermain bertahan total, parkir bus, dan dikurung habis-habisan oleh City. Karena jujur aja gue sempat membayangkan Inter akan bermain seperti itu ya, dikurung habis-habisan, tidak berkutik, senam jantung sejak menit pertama sampai dengan menit terakhir. Tapi ternyata strategi yang diterapkan Inzaghi tidak seperti itu. Inter memberikan perlawanan ya, setiap kali melakukan serangan selalu menggigit, selalu menghadirkan peluang-peluang berbahaya. Ya, tetapi sayangnya penyakit lama, kita kurang klinis memanfaatkan peluang. Dan bahkan teman-teman, ini ada data fakta menarik ya, bahwa di babak pertama Inter mampu melesatkan 10 tembakan ke gawang City. Terakhir kali City mendapatkan shot 10 kali dalam satu babak, yaitu di tahun 2017 ketika melawan AS Monaco. Setelah itu tidak ada satupun lawan City yang berhasil melesatkan 10 tembakan di babak pertama. Dan Inter melakukannya ya kemarin malam. Sepanjang babak pertama kita
kerap melakukan tembakan-tembakan berbahaya ke gawang Ederson. Kemudian untuk lini belakang kita, satu hal yang patut kita berikan pujian adalah tidak ada satu kartu kuning pun yang keluar dari kantong wasit ya. Lini belakang kita tampil kokoh dan elegan, tidak ada permainan kasar sama sekali. Berbeda cerita seperti ketika kita misalkan melawan Atletico Madrid ya. Mereka memang punya pertahanan yang kokoh tapi cenderung keras. Mereka kerap mendapatkan kartu kuning dan membuat lawan-lawan pada cedera. Nah, lini pertahanan Inter di pertandingan lawan City tampil solid dan elegan. Dan menurut gue ya teman-teman, ini perlu dikaji lebih dalam sih. Bagaimana bisa kakek-kakek berusia 102 tahun 2 kali ngantongin Erling Haaland ya. Pertama di final UCL dan yang kedua kemarin malam. Gila, Erling Haaland striker yang sangat buas, salah satu striker terbaik di Eropa saat ini dibuat tidak berkutik di tangan kakek-kakek. Padahal ya teman-teman, kalau dilihat dari sisi statistik, andai saja Erling Haaland mencetak 1 gol ke gawang Inter, maka Erling Haaland akan memecahkan rekor Ronaldo, yaitu menjadi pemain tercepat yang dapat mengumpulkan 100 gol. Tetapi sayangnya rekor itu tertunda di tangan Inter. Lalu kemudian untuk lini tengah City ada Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish yang secara bergantian berusaha mengeluarkan kreativitasnya, tetap saja kesulitan membongkar lini tengah Inter, sehingga membuat Pep Guardiola akhirnya membuat pergantian pemain dengan cepat ya. Di pertengahan babak, Kevin De Bruyne dan Savio ditarik ya, digantikan oleh Gundogan dan Foden. Tetapi akhirnya tidak ada perubahan signifikan. Lini tengah City dibuat frustasi. Untuk jalannya pertandingan teman-teman, shot on goal pertama di pertandingan ini justru diraih oleh Inter ya di menit 5. Ada shoot dari Thuram yang masih bisa diantisipasi oleh Ederson. Lalu kemudian ada peluang lagi melalui Thuram di menit 15. Shoot menggunakan kaki kiri, tetapi sangat pelan dan tidak membahayakan gawang City. Lalu kemudian ada peluang juga di babak pertama melalui Darmian. Ini tadinya berpeluang menjadi goal of the month ya. Berawal dari serangan Taremi, kemudian membuat bola liar mengarah keluar lapangan. Nah, Ederson blunder, dia bermaksud untuk menyapu bola agar tidak jadi corner ya. Tetapi bola sapuan dari Ederson tersebut malah mengarah ke Darmian. Dan Darmian langsung shoot saja dari jauh, gawang padahal kosong tetapi masih bisa diselamatkan oleh Gvardiol. Sementara untuk City, peluang di babak pertama ada 2 peluang emas dari Haaland semua teman-teman. Peluang yang pertama adalah sundulan, dia menang duel udara dari Acerbi. Lalu peluang Haaland yang kedua, ini diawali salah paham ya antara Bastoni dan Calhanoglu di bibir kotak penalti Inter. Lalu bola tersebut diambil oleh Grealish dan diberikan kepada Haaland. Lalu kemudian Haaland tanpa ragu melakukan shoot. Sebetulnya di momen ini semua pemain Inter sudah mati langkah termasuk Sommer, cuma terpaku saja memandang bola tembakan dari Haaland. Tetapi untungnya bola masih melebar tipis saja dari tiang gawang. Lalu kemudian di babak kedua City bermain jauh lebih agresif, menciptakan lebih banyak peluang dan 2 diantaranya membuat seluruh fans Inter di dunia menahan nafas ya. Tiba-tiba mules hampir kena serangan jantung, yaitu melalui sundulan Gundogan. Sundulan yang tidak terjaga, cuma berjarak sekitar 1 sampai dengan 2 meter dari Yann Sommer. Tetapi untungnya sundulannya melebar semua. Udah gitu 2 momen ini semuanya terjadi di menit-menit akhir pertandingan ya teman-teman. Menit-menit yang sangat krusial. Sundulan yang pertama berawal dari crossing Gvardiol di sisi kiri. Lalu kemudian sundulan yang kedua dari crossing Doku di sisi kanan. Di menit-menit akhir pertandingan Inter dibombardir habis-habisan. Lalu kemudian di babak kedua City juga ada peluang melalui tembakan Gvardiol ya, tapi masih bisa ditepis oleh Yann Sommer. Lalu kemudian ada momen juga shoot dari Foden sangat terbuka, tidak ada yang menghalangi sama sekali. Ini juga bikin jantungan banget. Untung saja shoot dari Foden tidak sempurna. Sedangkan dari sisi Inter, peluang di babak kedua ada dari Darmian ya teman-teman. Ini peluang yang super emas, 1-on-1 saja, harusnya langsung disikat sekencang-kencangnya. Tapi sayangnya Darmian malah ngeprank ya. Dia pura-pura nge-shoot, bolanya diberikan ke belakang yang tidak ada siapa-siapa. Kalau dilihat dari peluangnya Darmian, wah ini makanannya Dumfries banget sih. Kalau itu Dumfries, gue yakin akan disikat sekencang mungkin. Dari jalannya pertandingan City melawan Inter selama 90 menit seakan memberikan kita pelajaran ya, bahwa pertandingan dengan skor 0-0 tidak melulu dihasilkan dari pertandingan yang membosankan, minim peluang-peluang emas. Kalau dilihat dari statistik pertandingan, ball possession City 60, Inter 40, jumlah shotnya teman-teman City 22 dan Inter 13. Artinya di babak kedua Inter cuma menambah 3 shot saja ya, karena di babak pertama Inter sudah memiliki 10 shot. Lalu untuk shot on targetnya relatif berimbang, City 5, Inter 4. Untuk cornernya juga ya, City 4, kemudian Inter 3.
Nah, kalau dilihat dari expected goal, wah ini kalah jauh Inter nih. City expected goalnya 2,45, nyaris 3 gol teman-teman, tetapi tidak ada gol yang tercipta. Sedangkan Inter expected goalnya cuma 0,53. Dengan hasil ini, kedua tim meraih 1 poin saja ya di laga perdana Liga Champions format yang baru. Untuk di klasemen, Inter dan City ada di papan tengah. Tapi ya ini masih jauh lah, masih ada 7 pertandingan lainnya. Kalau teman-teman ingat, ada statistik yang mengatakan untuk finish 8 besar di format baru Liga Champions, maka sebuah tim harus mengumpulkan setidaknya 15 poin dari 8 pertandingan. Nah, dengan kita seri melawan City, menurut gue ini adalah poin yang bagus ya, modal yang sangat bagus. Dari 8 lawan Inter di babak grup Liga Champions, ada 3 tim yang menurut gue masuk kategori berat, City, Arsenal, Leverkusen. Nah, dari ketiga tim ini, kalau kita mendapat 1 poin saja sudah bagus, berarti kita mengumpulkan 3 poin dari 3 tim. Lalu 5 tim sisanya, menurut gue kita punya peluang besar untuk bisa meraih 3 poin ya. Ada Red Star, Young Boys, Leipzig, Sparta Praha, dan Monaco. Nah, ini kita bisa kasih target 3 poin. Berarti total 15 poin dari 5 tim ini, kemudian tambah 3 poin dari tim-tim berat. Total 18 poin. Kalau target atau analisis ini tercapai, berarti kita bisa finish 8 besar. Tetapi sepertinya Liga Champions tidak semudah itu ya untuk dianalisis. Karena ini buktinya salah satu calon lawan kita yang menurut gue relatif gampang, Monaco justru mengalahkan Barca. Sedangkan salah satu lawan yang masuk kategori berat yaitu Arsenal justru cuma bermain 0-0 saja lawan Atlanta. Padahal kita bisa membantai Atlanta 4-0 di kandang mereka. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Kemudian catatan gue untuk pertandingan ini teman-teman. Yang pertama gue berikan kepada Barella yang menjadi man of the match di partai lawan City. Gokil, Barella menunjukkan kelasnya ya. Cuma Barella nih pemain Inter yang bisa menjadi man of the match di kandang City dan juga di kandang Barca. Barella pernah jadi man of the match di Camp Nou ya. Tapi memang luar biasa banget ya penampilan Barella kemarin di kandang City. Dia menunjukkan kualitasnya. Dia berani berduel, mendribel bola, membantu pertahanan dan juga memberikan umpan-umpan kunci. Selama 90 menit, Barella mengcover lapangannya, berlari sejauh 12,4 kilo, passing akurasinya 90%, membuat 2 peluang emas, membuat 66 sentuhan, dan memenangkan 4 kali duel. Sangat seimbang dalam menyerang dan juga bertahan. Lalu kemudian catatan gue yang kedua, gue berikan kepada Zielinski, yang akhirnya mendapatkan kesempatan bermain dengan 2 gelandang terbaik Inter lainnya, yaitu Barella dan Calhanoglu. Kemarin-kemarin dia masih tampilnya bareng Fratesi, Aslani maupun Mkhitaryan. Nah, di pertandingan kemarin malam, dia main sejak menit pertama bersama 2 gelandang terbaik Inter lainnya, sehingga dia juga bisa menunjukkan kualitas yang sebenarnya ya. Ini ada satu momen ya yang akan selalu kita ingat dari Zielinski. Dia dribble bola dari lini pertahanan kita sampai dengan tengah lapangan. Dia meliuk-liuk menipu 2 pemain City dan kemudian dia ada sprint, dia dribble bola mengalahkan Rodri. Luar biasa. Tetapi sayangnya di akhir dia agak terlambat memberikan umpan ke Barella. Dia keburu ditekel oleh Diaz yang akhirnya dihadiahi kartu kuning. Lalu kemudian catatan yang ketiga gue berikan kepada Taremi yang juga sudah gue bahas di awal video ini ya. Luar biasa. Taremi terlihat seperti komplit striker. Dia bisa dribble, bisa bantu build up. Dan di beberapa momen ketika City mendapatkan corner maupun tendangan bebas, itu Taremi memenangkan duel sundulan di kotak penalti kita. Jadi sangat komplit pemain yang satu ini. Semoga dia terhindar dari cedera ya. Dan yang lebih utama lagi, ini sepertinya Taremi napasnya badak juga. Selama 90 menit tidak berhenti berlari. Lalu lanjut catatan yang berikutnya lagi, gue berikan kepada Yann Sommer yang akhirnya kembali menunjukkan refleks-refleks luar biasa. Setelah sekian lama cuma ngelihat dia ngopi-ngopi. Lalu kemudian dari sisi gue sempat ada keraguan ya di awal musim ini, karena di Piala Eropa dia tampil kurang baik. Akhirnya kemarin malam di pertandingan lawan City, Sommer kembali menunjukkan kualitasnya. Salah satu pemain yang punya andil besar membuat gawang kita tetap rawan di pertandingan lawan City adalah Yann Sommer. Lalu kemudian catatan yang terakhir gue berikan kepada Bastoni. Tetapi ini bukan catatan bagus ya, ini justru catatan buruk. Menurut gue salah satu penampil terburuk kita di partai lawan City adalah Bastoni. Sempat ada momen dia blunder di lini belakang, membuat City punya peluang emas. Dia juga tumben-tumben jarang membantu serangan. Dan di lini pertahanan menurut gue Bastoni agak terbantu dengan adanya Augusto. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.